Untuk kita semua, selamat datang pada edisi ketiga diskusi bulanan Cangkir Tech atau berbincang dan berpikir tentang HI yang diselenggarakan oleh Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Nama saya adalah Hanuna Ega, dan pada hari ini saya akan menjadi moderator untuk diskusi Cangkir Tech pada bulan ini. Pada kesempatan kali ini, kami dapat mengundang Mbak Suci Lesari Yuwana sebagai pembicara untuk diskusi Cangkir Tech kali ini. Beliau adalah dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada yang sempat menulis naskah berjudul A Dramaturgy of Critical Moments in Transition, Understanding the Dynamics of Conflict in Socio-Political Change yang diterbitkan pada jurnal Environmental Innovation and Societal Transitions. Dan pada sore hari ini, kami akan membahas lebih dalam artikel tersebut yang berputar pada kajian konflik sosial politik alternatif melalui analisa critical moment dan dramaturgy. Dan sedikit pemaparan untuk diskusi kali ini. Dalam tradisi keilmuan sosial, transisi membawa serta suatu proses perubahan utama dan kerap kali diwarnai oleh kejadian sebuah konflik. Namun sejauh yang kompleks dan secara multidimensional dan dalam kaitannya dengan perubahan transformatif. Dan pada diskusi kali ini, kita akan mencoba untuk membahas kompleksitas tersebut, yakni melalui konsep momen kritis atau critical moment yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperdalam analisa terhadap ruang waktu di mana konflik menjadi cukup kentara. Khususnya dalam masa inovasi digital dengan adanya penerapan sistem mobilitas urban. Baik, selanjutnya saya berikan waktunya untuk Mbak Nana. Mbak Nana. Ya, terima kasih banyak atas pengantarnya, Mas Ega. Selamat sore untuk para peserta semuanya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Dalam diskusi ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ega, saya akan mempresentasikan paper saya tahun lalu tentang alternatif metode untuk mengkaji konflik sosial politik. Sebelumnya mungkin saya mau disclaimer dulu, nanti kalau seandainya ada sedikit back noise gitu ya dari anak saya, mohon dimaklumi karena sampai sekarang belum bisa tidur, mungkin ingin mengikuti diskusinya juga. Sekarang saya akan memulai. Untuk host, apa saya bisa diizinkan share konten? Saya harus dapat untuk share screen. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya sedang men-share screen. Apakah bisa dilihat? Terlihat, Mbak? Bisa ya. Soalnya saya sekarang jadi nggak bisa lihat di Zoom. Anyway, seperti yang sudah disampaikan tadi, paper ini saya submit ke Jurnal Environmental Innovation and Societal Transition. Sedikit pengantar, jurnal ini adalah jurnal yang multidisipliner, di mana sebagian besar kontributornya itu adalah akademisi dan juga praktisi yang bergerak dan memiliki semangat yang sama, yaitu untuk mengkaji isu-isu mengenai sustainability transition. Jadi bagaimana bisa mainstreaming atau bagaimana cara menemukan inovasi-inovasi baru untuk mempercepat langkah-langkah transisi menuju bumi yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi di dalam paper ini ada dua disclaimer yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah paper ini lebih banyak memberikan kontribusi yang sifatnya metodologis. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, di sini kami tidak berusaha untuk membuat paper teori baru mengenai konflik sosial politik, tapi ingin kami buktikan adalah mungkin ada cara-cara lain atau cara-cara alternatif untuk memahami konflik sosial politik. Lalu yang kedua, di dalam paper ini saya menggunakan studi kasus mengenai transportasi online di Indonesia, yang mungkin untuk yang belum tahu, jadi ada transportasi online
Indonesia itu sudah menjadi konflik yang cukup polemik dari tahun 2015 sampai sekarang mungkin gitu. Jadi saya memilih transportasi online sebagai studi kasus untuk menggunakan analisis alternatif ini. Tapi mungkin dalam presentasi ini saya akan fokus mendiskusikan mengenai metode analisis menggunakan critical moment dan dramaturgi. Nah, sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ega, paper ini saya tulis bersama tim supervisor saya yang sekarang saya sedang melakukan PhD dan 4 orang ini adalah tim supervisor saya. Jadi promotor utamanya itu adalah Raven, lalu co-promotornya itu adalah Martin Hayer, dan daily supervisor itu Translator dan Martin. Sebelum saya memulai mendiskusikan mengenai apa itu critical moment dan dramaturgi analisis, mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar dulu dalam kajian mengenai transition studies. Itu sampai saat ini kalau bisa dikategorikan ada 3 arena di mana transisi itu mungkin terjadi. Yang pertama itu ada arena yang disebut dengan seatbacks, di mana di dalam arena ini skenario-nya itu ada aktor-aktor yang memiliki inovasi baru, gitu. Biasanya aktor-aktornya aktor kecil atau disebut dengan niche actors, dan interaksi antar aktor yang ada di arena ini lebih ke interaksi yang sifatnya protecting, nurturing, shielding. Jadi bagaimana aktor-aktor inovator itu mendapatkan banyak perlindungan, banyak support, banyak fasilitas untuk memperluas inovasi sistem yang mereka hasilkan. Lalu di arena yang kedua itu arena yang disebut dengan hardball, di mana aktor-aktor yang menjadi inovator itu bisa dikatakan tidak lagi dalam kapasitas niche ya. Jadi sudah dari sisi resources, dari sisi infrastruktur bisa dikatakan aktor ini sudah cukup besar, masif, sehingga ketika aktor ini berinteraksi dengan aktor-aktor lain yang sudah lebih dulu ada di industri atau di market, mereka menciptakan relasi yang sifatnya kolaboratif, kerjasama, gitu. Atau dalam analogi ini seperti pelabuhan, gitu. Jadi semuanya berkumpul dan berbagi pengalaman dan informasi. Nah, di arena yang ketiga yang menjadi ketertarikan saya untuk mengkaji lebih lanjut, yaitu disebut dengan arena battleground. Karena seringkali aktor-aktor inovator yang membawa inovasi ini justru menantang, men-challenge aktor-aktor yang sudah ada, atau aktor-aktor besar incumbent, misalnya mungkin dalam industri energi gitu ya, aktor-aktor yang memiliki inovasi untuk energi terbarukan, men-challenge aktor-aktor yang bergantung pada energi fosil, misalnya seperti itu. Jadi relasi antar aktor di dalam arena battleground ini sesuai dengan namanya relasi sifatnya konfrontasi, konflik, win-lose situation. Nah, di arena ini awalnya saya berusaha membaca sepanjang yang saya tahu atau sepanjang yang saya yang menjadi sedikit concern saya adalah sebagian besar kajian-kajian yang melihat transisi yang terjadi di daerah battleground ini rata-rata menggunakan logika biner. Maksudnya sebagian kajian yang saya baca itu melihat konflik itu selalu terjadi antara dua aktor yang bertolak belakang, antara yang incumbent atau yang newcomers, atau antara yang on the right side of history, misalnya yang dia pro terhadap lingkungan, dengan yang on the wrong side of history. Jadi sebagai kesannya itu selalu lebih banyak menggunakan logika biner, plus minus, 0, 1 gitu. Nah, yang ingin saya diskusikan atau kritisi dari kajian-kajian ini adalah bisa nggak kita melihat konflik itu dari logika yang sifatnya non-biner.
Karena saya sendiri hipotesanya untuk berspekulasi awalnya kayak konflik itu tidak bisa sesederhana itu dipahami, bahwa konflik itu selalu terjadi antara the hero and enemy. Tidak semua konflik itu seperti pertarungannya The Avengers Endgame gitu ya, antara yang jahat dan yang baik. Dan pada realitanya tidak seperti itu. Nah, dengan semangat mengkaji konflik itu dari pendekatan yang sifatnya non-biner, saya mencoba untuk mengadopsi atau mencari apa ya kira-kira, bukan mencari sih, sebenarnya supervisor saya langsung pakai ini aja gitu. Saya mempelajari lebih lanjut. Jadi kita mengadopsi framework yang dikembangkan oleh Martin Heyer dalam bukunya Authoritative Governance dengan ini Governance as Performance Framework. Jadi sedikit background, buku ini terlahir ketika Martin melihat situasi sosial politik saat ini tidak bisa secara sederhana dipahami dengan logika klasikal modernis, itu di mana governance itu selalu terlihat dari sosok otoriter yang didukung oleh institusi-institusi yang ada di dia yang sekarang, di era yang sekarang di mana media itu lebih memiliki pengaruh dan juga ada sosial media atau yang dia sebut sebagai mediatized society. Governance itu lebih kompleks gitu. Jadi authority itu tidak hanya semata-mata bagaimana pemerintah atau negara bisa melegalkan sebuah peraturan, tapi juga bagaimana aktor, entah ini negara atau non-negara, memiliki authority dalam mengkomunikasikan kebijakan. Oleh karenanya di sini Martin memperkenalkan framework yang disebut dengan governance as performance. Nah, di sini saya tidak mengadopsi semua frameworknya, saya hanya menggunakan dua hal yang baru yang mengenai critical moment and dramaturgy analysis. Jadi pertanyaan utama dalam paper saya adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, ada nggak ya cara untuk mengkaji konflik sosial politik dari pendekatan yang sifatnya non-biner. Nah, kalau pendekatan biner tadi fokus pada aktor-aktor siapa yang sedang berkonflik gitu, dan ketika kita menurut saya ketika kita memulai mempertanyakan siapa, kita sudah bisa jadi kita sudah terjebak di dalam kecenderungan biner tadi, karena kalau misalnya saya wawancara dengan aktor driver ojol misalnya, terus saya bertanya siapa yang sebenarnya Anda benci atau siapa yang sebenarnya Anda ingin tuntut, nah, otomatis itu sudah langsung mendefinisikan enemy, friend, gitu. Nah, dalam hal ini framework governance as performance berusaha keluar dari pertanyaan siapa dan lebih fokus pada pertanyaan kapan. Jadi berbicara mengenai waktu. Dalam bukunya Authoritative Governance, Martin Heyer mendefinisikan critical moments itu sebagai momen, event, di mana dominant discourse atau wacana-wacana dominan itu mengalami masa-masa kritikal, masa-masa di mana ditantang atau masa-masa di mana ada dorongan-dorongan oleh diskurs-diskurs yang lain untuk mengganti order dari dominan diskurs tersebut. Jika bisa disederhanakan, critical moment itu kalau misalnya pintu yang ada engselnya itu, critical moment itu adalah momen di mana pintu itu kehilangan engsel. Kalau misalnya rekan-rekan bisa bayangkan, kalau pintu itu kehilangan engsel kan belum tentu dia langsung jatuh, tapi dia goyang dulu kan, entah dia ke kiri, entah dia ke kanan. Tapi bisa juga itu tetap berdiri gitu ya, tetap berdiri tegak. Jadi dalam critical moment, menurut Martin, anything can happen. Nah, dalam penelitian saya,
yang menggunakan studi kasus transportasi online, saya berusaha mencari dan mengidentifikasi kapan momen-momen seperti tadi ya, yang sifatnya anything can happen itu terjadi dalam konflik transportasi online. Nah, ketika saya sudah mengidentifikasi critical moment ini, ada dua hal yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Yang pertama itu adalah discourse analisisnya. Jadi dalam momen itu, momen di mana engsel itu bergoyang gitu, perdebatan wacana apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau boleh disederhanakan, yang saya pahami discourse analysis itu adalah mengenai analisis language in use, bahasa yang digunakan dalam perdebatan itu atau dalam perseteruan itu. Dan yang kedua, yang menjadi menarik adalah mungkin discourse analysis sudah banyak dilakukan, terutama juga di transition studies itu perdebatan mengenai sustainability, non-sustainability itu sudah banyak terjadi. Tapi yang masih belum banyak dikaji adalah mengenai dramaturgi elemennya. Atau kalau menurut bahasa yang memakai lagi, dramaturgi itu adalah mengenai bagaimana bahasa itu dikomunikasikan. Jadi di mana bagaimana bahasa itu dikomunikasikan. Nah, kalau contoh yang paling saya suka untuk memahami dramaturgi analisis itu dalam kalimat I do. Ini dalam tradisi pernikahan Eropa Barat ya. Kalimat I do kalau disampaikan dengan dramaturgi atau dalam setting yang spesifik seperti pernikahan, itu memiliki makna yang sangat berbeda jika kita bandingkan dengan kalimat I do kalau misalnya kita sedang ditanya di kafe, do you want coffee? I do. Nah, itu kalimatnya sama, I do, tapi dengan dramaturgi yang berbeda, dengan lokasi, dengan situasi, dengan stage yang berbeda, itu memiliki makna yang berbeda. Nah, kedua hal ini yang yang akhirnya bisa lebih membuka dinamika apa yang terjadi di dalam critical moments. Lalu dari kedua ini saya jabarkan lagi menjadi lebih detail bahwa dalam discourse analysis itu yang saya coba identifikasi itu adalah storylines dan metaphors. Lalu di dalam dramaturgi itu yang saya identifikasi ada scripting, setting, dan staging. Berikutnya, apa yang disebut dengan storylines dan apa yang disebut dengan metaphors. Storylines yang saya tahu itu adalah condensed statements summarizing complex narrative. Jadi mungkin dalam konflik itu ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali perdebatan. Nah, storyline itu kira-kira kalau misalnya bisa diringkas, apa ya kira-kira argumen utama dari setiap posisi yang ada. Lagi-lagi bukan aktor ya, karena bisa jadi satu storyline itu dimiliki atau menjadi argumen beberapa aktor yang berbeda background. Halo, apakah screen-nya masih bisa dilihat? Terlihat, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kembali lagi, storylines itu bisa jadi satu storyline itu disetujui atau memiliki menjadi koalisi berbagai macam faktor dari background yang berbeda-beda. Nah, misalnya kalau dalam kasus transportasi online, saya mengidentifikasi ada 4 storyline. Yang pertama itu mungkin kalau teman-teman yang mengikuti konflik ojol dan faktor ini awal-awal dulu kan yang aktor-aktor taksi, perusahaan taksi besar gitu ya, lalu bilang bahwa taksi online ini ilegal, dan alasan kenapa ilegal dan segala macamnya itu bisa kita ringkas di dalam storyline.
Storyline yang kedua yang mungkin juga teman-teman bisa ingat, online taksi itu adalah karya anak gitu ya. Jadi salah satu kebanggaan bangsa atau menjadi unicorn pertama Indonesia dan lain-lain. Itu saya ringkas dalam storyline. Storyline yang ketiga ini menarik karena storyline yang ketiga ini dalam perkembangannya mengalami perubahan perubahan arah, perubahan tujuan. Jadi awalnya ada argumen-argumen yang mengatakan online taksi itu adalah pekerjaan kami, jadi jangan dilarang. Tapi lama-lama storyline ini mengalami perubahan yang awalnya adalah online taksi itu adalah pekerjaan kami menjadi online taksi itu atau taksi online itu mengeksploitasi pekerjaan kami. Gitu. Dan yang keempat itu ada juga storyline yang mengatakan bahwa online taksi itu adalah inovasi yang inevitable atau tidak bisa dihindari. Jadi nggak usah dilarang lah, itu sudah tidak bisa dihindarkan. Kira begitu. Nah itu bagaimana cara menemukan storyline dan bagaimana cara mengidentifikasi critical moment akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi metaphors atau berupa pengibaratan situasi lainnya. Menurut saya, mengapa mengidentifikasi metaphors ini menjadi penting? Karena bagi saya pribadi, metaphors itu bisa mendeliver atau menyampaikan pesan yang lebih bermakna daripada argumen utamanya. Contoh, kalau misalnya ini saya menemukan ada dua metafor yang cukup kuat ya, strong impressions dan juga bisa mendeliver emosi ya, pesan emosi yang disampaikan, yang dirasakan oleh si aktor yang mengalami ini. Yang pertama itu metafor bound boxer versus the bastard, itu yang saya tulis di paper. Tapi sebenarnya maksudnya adalah bagaimana taksi online itu menjadi anak haram kalau bahasanya orang-orang organda yang saya wawancara. Nah, mereka sebenarnya kan ingin menyampaikan argumen bahwa online taksi itu adalah ilegal. Lalu cara mereka menyampaikan saat itu adalah melalui metafor anak haram. Mereka, kalau saya boleh detailkan itu, mereka bilangnya gini, Mbak coba deh bayangin gitu, Mbak itu ada di rumah, itu adalah rumah yang Mbak sendiri, terus tiba-tiba ada orang yang datang dan dia adalah anak haram istilahnya, yang mungkin maksudnya itu lebih ke ini anggota keluarga saya juga tapi nggak pernah nongol, tiba-tiba aja nongol gitu. Dan haramnya itu waktu itu menurut mereka karena ini sebenarnya bukan taksi tapi ngaku-ngaku taksi gitu. Jadi dibilang, coba Mbak bayangin ini anak-anak haram datang masuk ke rumah terus tiba-tiba secara sembarangan gitu mengubah interior rumah Mbak, semuanya diubah-ubah. Apa Mbak seneng, apa Mbak ikhlas gitu kalau rumahnya diobrak-abrik sama si anak haram ini. Dan kenapa disebut bound boxer? Karena menurut mereka itu seperti petinju yang sedang bertarung di ring, tapi tangannya itu terikat. Kenapa terikat? Karena menurut mereka kami itu pelaku taksi konvensional, atau mereka tidak mau bilang konvensional, taksi offline gitu. Dan kami dalam melakukan bisnis kami itu sudah terikat dengan berbagai macam aturan-aturan. Jadi tangan kami terikat, tidak bisa dengan mudah membuat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh si taksi online. Nah, itulah menurut mereka akhirnya lebih make sense gitu ya, metafor mengenai bound boxer and bastard versus the bastard. Jadi mereka menggambarkan bagaimana ketimpangan persaingan yang harus mereka hadapi antara taksi offline dan taksi online. Lalu yang kedua, metafor yang juga cukup kuat menurut saya adalah metafor yang disampaikan oleh
drivers dari taksi online atau ojek online, mereka mengibaratkan diri mereka itu sebagai pecandu. Jadi kalau yang saya kutip di paper saya, mereka mengibaratkan awalnya mereka itu hanya nyoba-nyoba masuk jadi taksi online karena dengar-dengar ini oh ini enak, ini namanya penghasilannya bagus. Terus setelah mereka nyoba-nyoba, lama-lama enak gitu ya. Ya rasanya mungkin lama-lama kok pendapatannya lebih bagus dibanding pekerjaan yang sedang mereka jalani, dan akhirnya mereka memutuskan untuk jadi full time. Yang awalnya mereka hanya jadi driver part time terus jadi full time. Setelah full time mereka merasa seperti si pecandu narkoba itu, yang awalnya mereka mendapatkan banyak benefit gitu ya, menikmati banyak bahagiaan tanda kutip, lama-lama dosis kebahagiaan mereka dikurangi secara pelan-pelan melewati bonus itu ya. Mereka merasa kayak bonusnya lama-lama berkurang, cara dapat bonusnya susah, tidak setiap hari dapat bonus, persaingan tambah susah. Dan akhirnya mereka melihat diri mereka sebagai pecandu yang sudah tidak mudah untuk keluar lagi. Nah, sebenarnya ini dibandingkan dengan storyline online taxi exploit our job, metafor drug addiction atau pecandu narkoba itu bisa lebih deliver the message yang dialami oleh para pelaku driver ojek online atau transportasi online. Itu dalam discourse analysis. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah mengenai dramaturgy analysis. Dalam dramaturgy analysis itu identifikasi 3 elemen, yaitu scripting. Jadi ada atau tidak usaha-usaha untuk menentukan siapa yang bisa berpartisipasi, siapa yang tidak, siapa yang menjadi part of the group, siapa yang tidak. Lalu yang kedua itu identifikasi setting atau lebih lokasi atau material fisik di mana event atau momen itu terjadi. Dan yang ketiga itu ke staging, jadi bentuk interaksi antar aktornya seperti apa. Nah, kembali lagi dalam studi kasus yang saya sampaikan, scripting itu yang saya identifikasi, contohnya misalnya ada demo-demo yang dilakukan oleh driver taksi kan offline dan driver taksi online, di mana perbedaannya mereka mendefinisikan solidaritas itu dengan cara yang berbeda. Kalau teman-teman ingat dan ada di paper saya juga, ada demo Bluebird tahun 2016 yang dulu sangat masih diberitakan di media nasional. Di situ saya identifikasi bentuk solidaritasnya itu menggunakan kekerasan. Jadi disebut kalau tidak ikut demo nanti bisa diserang. Dan bahkan ada beberapa penyerangan yang masuk ke media. Yang berbeda dengan demo yang dilakukan oleh driver taksi online, kebalikannya, ketika mereka melakukan solidaritas, mereka bilang jangan sampai ada penyerangan bagi anggota-anggota atau driver-driver ojol yang tidak bisa ikut demo. Tapi intinya tetap solidaritas. Itu kira-kira Bu contoh scripting. Lalu yang kedua, setting. Jadi di mana atau dalam kondisi fisik seperti apa momen itu terjadi. Ini menjadi penting karena kondisi lokasi atau fisik itu juga kadang gitu ya, atau ya sometimes menentukan dari gerakan yang dilakukan. Kalau dalam dalam paper yang saya tulis itu ada beberapa lokasi, di lokasi meeting formal atau demo-demo di jalan atau dengan gerakan di sosial media yang menurut saya itu juga menjadi arena battleground yang cukup penting. Dan yang terakhir mengenai staging. Jadi bagaimana interaksi antar aktor itu terjadi.
antara yang aktif player dan yang passive audience. Jadi ada yang misalnya contoh sweeping operations itu biasa ya tadi di dalam demo-demo taksi online dan taksi konvensional juga sering melakukan sweeping. Lalu ada staging bagaimana mereka memobilisasi opini di sosial media, atau kalau misalnya kita mengikuti perdebatan-perdebatan yang ada di ruang-ruang formal, bagaimana si aktor utamanya atau misalnya siapapun yang in charge di dalam ruangan itu mengorkestra atau mengatur lokasi itu sedemikian rupa sehingga lokasi itu bisa mendukung storyline atau mendukung agenda-agenda yang mereka miliki. Nah, itu kira-kira analisis yang dilakukan kalau kita menggunakan dramaturgy analysis. Nah, ini bagaimana cara mengumpulkan atau mengidentifikasi critical moment, discourse analysis, dan dramaturgy analysis. Kalau kita saya mengikuti 10 Step of Argumentative Discourse Analysis dari bukunya Martin Hajrlagi dalam Deliberative Policy Analysis. Itu di situ ada 10 langkah, tapi saya coba rangkum menjadi 3 fase. Yang pertama itu kalau kita ingin meneliti mengenai critical moment dan dramaturgy, lalu melakukan desk research dan helicopter interview. Di sini desk research itu saya mengumpulkan dulu online, lalu saya melakukan dengan aktor-aktor yang menurut saya memiliki pengetahuan general mengenai konflik itu. Lalu dimasuk ke fase kedua, saya melakukan wawancara lebih lanjut, lebih mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat langsung. Jadi waktu itu dengan aktor-aktor kementerian, aktor-aktor perusahaan aplikator, dan juga dari organisasi driver, dan juga dari organisasi taksi konvensional, dan melakukan observasi etnografis, dan yang paling penting sebenarnya melakukan observasi di site of argumentation. Jadi kalau bagi saya mendapatkan observasi di lokasi-lokasi yang dimana perdebatan itu terjadi bisa memperkaya data yang saya miliki, begitu. Dan di fase yang ketiga, dan ini juga tidak kalah penting, adalah melakukan sintesis data, melakukan verifikasi. Nah, ketika melakukan verifikasi ini, penting untuk melakukan kunjungan kedua terhadap aktor-aktor yang tadi terlibat langsung. Tujuannya adalah karena basisnya discourse analysis ini adalah interpretasi. Tujuannya adalah memverifikasi apakah interpretasi kita sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Berarti adalah aktor-aktor itu tidak harus setuju dengan hasil interpretasi kita, tapi minimal mereka merekognisi, merecognize hasil-hasil yang kita dapatkan. Misalnya contoh, saya tadi presentasi 4 storyline yang saya temukan gitu dalam konflik transportasi online. Bisa jadi misalnya driver taksi online tidak setuju bahwa online taksi is illegal. Itu adalah part of the storyline kan. Mereka tidak setuju. Tapi setidaknya minimal mereka merekognisi, oh ya ada kok argumen itu, ada kok yang ngomong argumen itu. Akhirnya itu. Jadi proses verifikasi ini kita tidak harus mendapatkan persetujuan semua aktor, tapi minimal setiap mereka bisa merekognisi hasil interpretasi kita, sehingga hasil atau data-data yang kita koleksi dan data-data yang kita analisis itu cukup kredibel. Nah, ini sedikit saja visualisasi data yang saya dapatkan dari critical moment dan discourse dan dramaturgy analysis itu. Jadi ini di awal saya mengidentifikasi 2 timeline. Yang pertama di atas itu adalah timeline peraturan pemerintah, gitu. Jadi ada 5 peraturan Permenhub, peraturan Menteri Perhubungan yang sudah dikeluarkan gitu ya untuk mengatur transportasi online. Bahkan Pak Dirjen itu pernah bilang ini baru pertama dalam sejarah transportasi Indonesia kami mengeluarkan 4
4 Permenhub untuk satu jenis transportasi gitu. Jadi ini bagi saya mengindikasikan bagaimana transportasi online itu betul-betul tadi unhinged, menggoyang menggoyang dominan diskurs mengenai transportasi. Jadi dari PM 32 sampai 118 itu mengatur taksi online, dan PM 12 2009 itu mengatur ojek online. Ini data yang saya kumpulkan dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, setelah itu dan sampai sekarang kan mungkin kita bisa ketahui konflik ini masih berlangsung. Dan 2 kotak merah itu mungkin teman-teman juga sudah ketahui, ada judicial review yang sempat membatalkan Permenhub sebelumnya. Nah, di timeline yang bawah itu adalah timeline gerakan-gerakan sosial yang terjadi dalam isu taksi online. Jadi yang kotak biru itu adalah demo-demo yang dilakukan untuk melawan taksi online atau dari taksi konvensional, dan yang hijau, kotak hijau itu adalah demo-demo yang dilakukan oleh driver taksi online sendiri. Lalu yang kotak ungu ini yang menarik. Kenapa saya bedakan warnanya? Karena mulai dari September 2018 itu, ini saya identifikasi dari media, kebanyakan muncullah demo-demo taksi online yang tidak hanya menuntut ke pemerintah, tapi juga mulai menuntut ke perusahaan aplikator dan mulai menyerukan argumen-argumen bahwa perusahaan aplikator melakukan eksploitasi terhadap kehidupan mereka. Nah, ini adalah timeline awal yang saya identifikasi ketika melakukan desk research dan helikopter interview. Setelah melakukan kedua atau pengumpulan data lebih lanjut, saya mengidentifikasi 5 critical moment. Yang pertama di sini tahun 2015, di mana ada waktu itu sebenarnya momennya tidak besar, jadi ada sopir taksi online yang dijebak dan ditangkap karena dianggap dia melakukan bisnis ilegal. Dan kenapa saya identifikasi sebagai salah satu critical moment, karena disitulah momen di mana awalnya perdebatan mengenai taksi online itu ilegal atau legal muncul ke ranah publik. Nah, di sini saya identifikasi baru ada satu storyline, walaupun mungkin di luar itu ada banyak storyline lainnya, tapi yang kira-kira muncul ke publik, perdebatan publik dan menjadi kuat itu adalah storyline online taksi is illegal. Lalu identifikasi critical moment berikutnya ketika ada protes taksi Bluebird. Nah, dalam momen ini saya mengidentifikasi ada beberapa storyline yang berusaha men-challenge dominan naratif dari online taxi is illegal. Ada 2 yang men-challenge, yaitu online taxi is national pride atau karya anak bangsa, dan yang kedua itu adalah online taxi is our job. Nah, di momen ini kita lihat bahwa sebenarnya ini momen yang bisa menentukan apakah online taksi itu betul-betul ilegal atau tidak. Dan kita akan lihat di critical moment berikutnya, di mana di sini saya mengidentifikasi ada peluang baru yang muncul. Nah, kenapa misalnya saya mengidentifikasi critical moment 2 itu di PM 32 itu sebagai critical moment, tapi di PM 26 saya tidak sebutkan, saya tidak identifikasi sebagai critical moment karena perdebatan diskursnya masih sama kira-kira pada saat itu. Jadi di PM itu masih ngomongin apakah ini harus ilegal atau kita harus mendukung karya anak bangsa atau kita harus memberikan security terhadap pekerjaan para ojol gitu ya. Dan di PM 26 itu menurut saya masih sama perdebatannya. Jadi tidak ada dinamika diskurs baru yang terjadi. Nah, dinamika diskurs yang baru terjadi justru ketika judicial review ini keluar, dan di situ ada diskurs atau storyline baru yang muncul, yaitu online taxi is inevitable innovations. Nah, di situ menurut saya terjadi perdebatan baru yang tadinya ngomongin online taxi itu ilegal dan karya anak bangsa, sekarang menjadi online taxi itu
mungkin ilegal, tapi yang tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menemukan solusi baru, tidak bisa terus-terus menuntut bahwa ini dilarang gitu. Nah, di critical moment berikutnya yang saya temukan adalah di ini ya, setelah demo, bukan demo sih, ancaman demo di Asian Games 2018. Menurut saya itu menjadi critical moment karena menimbulkan bukan bukan storyline baru, tapi justru membuat storyline yang sudah ada itu mengalami reformulasi atau perubahan arah, yaitu storyline yang tadinya menyebutkan online taxi itu adalah pekerjaan kami, menjadi online taxi itu mengeksploitasi pekerjaan kami. Di critical moment yang terakhir, ini ketika pembentukan PM 118, di mana akhirnya yang berbeda adalah Kementerian Perhubungan mengundang komunitas-komunitas taksi online dan ojek taksi online saat itu mengundang komunitas taksi online untuk duduk bersama merancang draft Permenhub. Ini yang sebelumnya dalam PM 108, PM 26, PM 32 itu tidak pernah terjadi. Biasanya komunitas itu baru dilakukan ketika uji publik. Nah, di PM 118 ini pertama kali komunitas driver online itu diikut sertakan duduk di meja bersama untuk mendiskusikan mengenai draft Permenhub 118. Nah, di sini saya cukup beruntung karena bisa hadir mengobservasi rangkaian rapat. Ini saya mengidentifikasi ada storyline tentang inevitable innovation dan storyline online taxi exploit our job yang di sana melakukan perdebatannya. Nah, ini tentu saja cara saya bercerita itu lebih sederhana dari apa yang saya tulis di dalam paper, karena saya pribadi merasa bahasa lisan saya itu tidak bisa menggambarkan struktur yang tersembunyi ya di dalam perdebatan tentang transportasi online. Jadi mungkin mohon maaf kalau kayaknya kurang jelas gitu menceritakannya, tapi kalau teman-teman berminat bisa membaca di bagian result and analysis mengenai cerita perdebatan transportasi online, karena di situ juga saya menjelaskan karena ini mengenai language in use ya, sebenarnya apa sih terminologi yang tepat untuk mengungkapkan apakah ini taksi online atau apakah ini ride sharing atau apakah ini ride hailing dan sebagainya. Di situ saya coba berikan penjelasannya di dalam bab result and analysis. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita lihat dari critical moment 1, 2, 3, 4, 5, itu bisa kita lihat dinamikanya. Misalnya di critical moment 1, 2, dan 3 itu masih ada online taxi is illegal storyline yang cukup dominan. Tapi setelah critical moment 3, storyline mengenai online taxi is illegal itu tidak hilang, tapi mulai memudar. Nah, itu sebenarnya salah satu temuan menarik yang saya temukan dalam perdebatan ini. Lalu yang kedua temuannya yang tadi itu ya, bagaimana storyline itu bisa berganti arah dan dilakukan oleh aktor-aktor yang sama. Nah, yang kedua yang ingin saya juga ceritakan adalah terkait dengan dramaturgi analisis. Apa sih pentingnya melakukan analisis dramaturgi? Di sini saya mengambil salah satu contoh dari, karena di momen itu saya menjelaskan elemen dramaturginya, tapi saya mengambil contoh komparasi dramaturgi analisis dari dua aktivitas yang sama, yaitu demo, protes, tapi dilakukan oleh aktor yang berbeda dan memiliki outcome yang berbeda. Yang pertama itu adalah demo yang oleh conventional taxi drivers tahun 2016, dan yang kedua itu adalah demo yang dilakukan oleh online taxi drivers. Menurut saya, kedua demo ini memiliki outcome yang berbeda yang bisa dijelaskan oleh analisis dramaturgi. Kalau kita berusaha mengkomparasikan dramaturginya. Yang pertama adalah dari sisi scriptingnya. Jadi ketika
demo taksi konvensional yang ada di gambar atas kiri ini ya, mereka scriptingnya itu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya solidaritas dan caranya itu dengan memblok memarkirkan mobilnya di jalan gitu ya, memblokade di jalan dan melakukan sweeping operation bagi anggota-anggotanya yang tidak terlibat di dalam demo. Nah, hal yang berbeda dilakukan taksi online yang saya tahu melalui informasi-informasi di media, mereka justru dalam statement-statement publiknya mengatakan mereka tidak melakukan sweeping operations dan itu menimbulkan outcome yang berbeda sebenarnya di dalam sentimen publik. Lalu yang kedua mengenai settingnya. Jadi kedua protes ini dilakukan di jalan-jalan umum. Tapi yang berbeda adalah di demo taksi online, mereka tidak hanya demo di jalan atau lokasi fisik, tapi juga mereka melakukan gerakan di sosial media. Kalau misalnya dilihat di gambar pojok kanan atas, itu mereka menggunakan hashtag #SaveGojek yang menjadi trending topik sehari itu gitu ya. Lalu ada ojek online, Grab taksi, Grab car yang yang menjadi arena untuk demo bukan demo sih, arena menyampaikan aspirasi bagi aktor-aktor ojek dan taksi online. Lalu yang menarik berikutnya adalah timingnya. Rata-rata keduanya memilih timing yang memiliki urgensi terhadap pemerintah nasional. Misalnya kalau demo taksi ini dilakukan ketika demo taksi konvensional dilakukan ketika Presiden sedang memilih mengganti Menteri Perhubungan. Sementara demo taksi online itu mereka melakukan banyak sekali demo tentu saja, tapi ada satu yang menurut saya itu memiliki dampak cukup krusial ketika mereka bahkan tidak demo, tapi baru mengancam akan demo dalam pembukaan Asian Games 2018, di mana langsung itu semua para tokoh-tokoh politik mengatakan jangan demo dan lain-lain gitu ya. Menurut saya itu impact yang signifikan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah mengenai staging-nya. Jadi kalau staging bagaimana interaksi antar aktornya itu terjadi di dalam event tersebut. Kalau dalam demo taksi konvensional mereka membolehkan adanya kekerasan gitu, tidak berusaha untuk menghindari kekerasan, sementara di online taksi mereka melakukan semacam promosi jangan melakukan kekerasan. Satu hal yang menarik juga, scripting itu juga bisa dilawan dengan counter script. Jadi pada demo Bluebird ini terjadi counter script yang saya identifikasi. Ketika para sopir-sopir Bluebird ini demo di jalan, justru terjadi perlawanan gitu di media sosial dengan adanya hashtag Angry Bird yang semacam mocking gitu ya, gerakan-gerakan demo yang dilakukan oleh taksi Bluebird. Nah, dari dramaturgi analisis ini saya bisa melihat perbedaan staging yang terjadi, perbedaan interaksi yang terjadi dan yang akhirnya bisa menyebabkan outcome yang berbeda. Jadi sedikit kesimpulan, refleksi saya sampaikan. Yang itu pertama, seperti yang saya sampaikan, analisis critical moment atau analisis waktu ini menurut saya bisa lebih menggambarkan kompleksitas dari konflik. Jadi secara pribadi saya merasa ketika memahami critical moment saya bisa menghindari logika yang sifatnya tadi biner ya, bahwa si A yang salah, si B yang benar dan lain-lain. Tapi saya lebih bisa melihat bagaimana perdebatan itu terjadi dan bagaimana evolusi transisi konflik itu terjadi dari data-data yang saya temukan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan yang kedua, ini yang menarik. Bagaimana sebenarnya dramaturgi analisis itu bisa menambahkan elemen-elemen material dalam perdebatan diskursus yang sifatnya imaterial. Jadi menurut saya ini
kajian-kajian yang sifatnya imaterial. Lalu ini salah satu dari reviewer kami saat itu, bahwa ini kok kajiannya sangat retrospektif gitu, kesannya tidak bisa memberikan semacam modeling skenario masa depan dalam sebuah konflik sosial politik. Dan memang betul, analisis ini tidak berusaha untuk memprediksi masa depan, tapi bisa jadi kontribusi critical dramaturgy analysis ini adalah kita bisa melihat sejarah atau masa lalu itu dengan cara yang berbeda. Ketika kita lebih memasukkan elemen waktu dibandingkan elemen siapa, dan memasukkan elemen dramaturginya dibandingkan dengan hanya memasukkan elemen diskurs. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk berikutnya kita bisa lanjutkan melalui diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, atau mungkin bisa komentar, atau mungkin justru bisa sharing mengenai kajian sosial politik, konflik sosial politik yang sedang dilakukan. Terima kasih. Baik,